Di vlog spesial kali ini kita kedatangan Assalamualaikum Mbak. Kedengeran ya saya juga. Enggak. Kedengeran di sini. Kita begini deh, kita begini. Gitu. Biar ada ikhlas sama sini. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak perkenalin dulu dong, namanya siapa, terus asal dari mana? Oke, nama Mbak Yuna Citra Lutfia, asalnya dari Klaten, bisa dipanggil dengan Mbak Yuna. Kalau sekarang nih, boleh tahu nggak Mbak kuliahnya di mana? Kuliah, Mbak S1 di Universitas Negeri Lampung, angkatan 2011, jurusan Teknik Sipil, ya. Kemudian Mbak melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada, angkatan 2015, jurusan Teknik Sipil. Alhamdulillah 2017 kemarin udah lulus. Udah lulus. Tapi nggak apa-apa ya Mbak, kita cerita-cerita dulu tentang kuliah. Iya, apa-apa. Oke. Nah, boleh tahu nggak Mbak, pas kuliah itu Mbak ini tipenya kayak gimana sih, studi oriented atau organisasi holik gitu? Boleh nggak Mbak cerita dong pas lagi kuliah? Mbak lebih ke study oriented kali ya dia gitu ya. Jadi Mbak tuh tipe yang suka banget belajar, suka banget cari ilmu gitu. Bener-bener emang belajar tuh menikmati gitu. Soalnya ketika Mbak belajar, Mbak semakin banyak ilmu yang Mbak tahu. Secara bersamaan juga Mbak itu semakin sadar bahwa banyak hal yang ternyata Mbak tuh belum tahu, dan itu memacu Mbak untuk kayak pengen belajar lagi gitu. Jadi kalau dibilang study oriented atau organisasi holik gitu ya, mungkin lebih tepatnya study oriented. Oke. Pas kuliah sendiri nih, selain kesibukannya itu tadi belajar, adakah kesibukan lain nggak? Ada. Oh ya. Iya, jadi di luar dari kuliah gitu ya, Mbak meluangkan waktu untuk ikut kajian gitu ya, kemudian sharing ilmu Islam sama teman-teman gitu ya, karena kan memang menuntut ilmu dunia itu kan hukumnya fardu kifayah gitu ya, sedangkan menuntut ilmu akhirat atau menuntut ilmu Islam itu hukumnya fardu ain gitu. Jadi memang ketika Mbak kuliah gitu ya, Mbak itu juga meluangkan waktu untuk bisa sharing kajian sama teman-teman gitu. Karena kita itu kan sebagai mahasiswa muslimah ya Dek ya, maksudnya kita memiliki peran yang bukan cuma sekedar mahasiswa aja, tapi mahasiswa muslimah. Berarti kalau konteksnya mahasiswa itu ya agen of change, iron stock kan gitu ya. Tetapi ketika ada labeling mahasiswa muslimah, berarti kita harus menggunakan label muslimah tadi untuk apa ya? Untuk taat sama Allah gitu. Kalau kuliah itu amanahnya orang tua, kalau dakwah itu berarti amanahnya Allah gitu. Nah, ini dengar-dengar nih Mbak, Mbak nih katanya pas kuliah lulusannya cum laude gitu. Dengar dari Jawa. Nah, itu jadi penasaran nih Mbak, karena banyak anak-anak yang sekarang tuh pengen cum laude gitu kan. Tapi di sisi lain nih Mbak, ternyata kesibukannya bukan hanya belajar. Nah, itu kayak gimana sih Mbak, biar bisa manage waktunya kayak gimana, strateginya mungkin bisa di sharing ya di sini. Ya, sebenarnya hal yang alamiah ya, ketika kita itu ingin menjadi pribadi yang baik gitu ya, kita pengen lulus jadi mahasiswa maha bisa berprestasi, lulus cum laude IPK melangit tuh, lulus cepet gitu, sebenarnya alamiah aja gitu ya. Tetapi tadi yang Mbak sampaikan, karena kita itu menjadi seorang mahasiswa muslimah gitu ya, peran muslimah itu pun tetap melekat pada kita gitu ya, jadi kita juga tetap harus dakwah. Artinya ada fragmen di mana kita harus membagi waktu antara dakwah dan juga dengan kuliah. Kalau kunci dari Mbak itu Muhammad ayat 7 gitu ya. Intang surullah wa yansurkum fal aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya dan Allah akan kukuhkan kedudukannya gitu. Jadi ketika Mbak kuliah bukan berarti kemudian merasa semuanya baik-baik aja, lancar, jaya, mulus gitu, enggak sih gitu ya. Maksudnya ada fragmen di mana Mbak harus tergopoh-gopoh membagi waktu antara dakwah juga dengan kuliah gitu. Mungkin Mbak pernah ngasih case ya, ketika Mbak kuliah gitu ya, kita menuju
ujian nih, mau ujian. Kalau teman-teman yang lain itu sebelum ujian tuh bisa belajar 1 minggu sebelumnya gitu ya. Kalau Mbak tuh biasanya belajarnya agak mepet. Nggak usah contoh bagian ini. Tapi yang Mbak sampaikan adalah mepetnya Mbak bukan dalam rangka karena kita malas gitu ya, tapi karena memang ada amanah lain yang harus dikerjakan, yang itu hukumnya wajib gitu ya. Itu tadi ikut kajian, share ilmu sama teman-teman gitu. Yang ya secara pribadi kadang merasa bahwa secara fisik itu capek gitu, tapi kan memang dunia itu tempat untuk berlelah gitu. Kemudian waktu itu ada momen dimana 2017 awal gitu ya, Mbak pernah jadi panitia konferensi perempuan internasional gitu ya, yang datang itu sekitar 8 pembicara dari berbagai dunia, 8 negara gitu ya, yang itu di acaranya itu ada di Jakarta gitu. Posisinya kan masih di Jogja, berarti kan harus ke Jakarta gitu ya, dan itu beberapa hari posisinya lagi tesis juga lagi ujian gitu. Nah itu kan secara hitung-hitungan manusia kok kayaknya nilai tuh nggak akan bagus gitu ya, kemudian kayaknya tesisnya bakal molor gitu ya. Tapi sekali lagi gitu ya, hitung-hitungannya manusia itu beda dengan hitung-hitungannya Allah gitu ya. Ketika kemudian kita menolong agamanya Allah, alhamdulillah Allah tuh juga menolong kita gitu ya. Yang tadinya menurut Mbak tuh bakal kuliahnya pas ujian tuh sulit, belalah yang dibaca pas yang keluar gitu ya. Tesis yang kayaknya tuh kelar nggak ya gitu ya, alhamdulillah tuh lancar-lancar aja gitu ya. Dosen yang biasanya agak-agak ya agak sulit ditemuin gitu ya, ini nih alhamdulillah dosennya tuh bisa lah ditemuin gitu. Jadi poinnya adalah kita tuh yakin dulu sama Allah gitu ya, jangan melulu hanya dengan hitung-hitungannya manusia, tetapi berdasarkan hitung-hitungannya atau matematikanya Allah tadi gitu ya. Kalau dari Mbak fungsinya adalah Muhammad ayat 7 gitu, karena memang dakwah itu kan Allah katakan kita tuh sebagai kuntum khairul ummah gitu ya. Tapi ada syaratnya kan ya, kuntum khairul ummah itu apa? Ukhrijal linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu ya. Kita dikatakan kuntum khairul ummah ketika kita tuh menyeru kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari yang munkar gitu. Jadi bukan sebuah opsi saya ngambil dakwah atau enggak, itu bukan sebuah opsi gitu ya. Dakwah itu wajib gitu, maka tetap harus saya ambil tetap dijalani gitu. Mbak sendiri ada nggak Mbak tipsnya untuk secara teknis gitu ya? Secara teknis sendiri ya, sebenarnya kan Allah itu kasih potensi setiap manusia tuh sama ya deh, sama-sama punya rasa lelah, sama-sama waktunya juga 24 jam kan gitu ya. Standar yang diberikan kampus kan juga sama ya, nilai A tuh sekian minimal, nilai B sekian gitu ya, IPK juga sama aja gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga tetap harus taat sama Allah gitu ya, tetap harus dakwah gitu ya. Kalau Mbak pribadi, Mbak akan mengambil waktu belajar itu biasanya ketika habis tahajud gitu. Karena kalau misalnya kita bisa hari ini kebetulan aktivitas sana sini gitu ya, kemudian setelah malam masih belajar, kalau Mbak itu sulit deh, karena badannya capek, terus mau dipaksain pun masuk gitu ya. Akhirnya yang memilih untuk ya udah istirahat dulu ini ya, kemudian nanti bangun pas tahajud, kalian sholat tahajud jadi ya, minta sama Allah agar semuanya juga dimudahkan, dilancarkan gitu. Setelah itu baru belajar gitu. Nah, tadi berarti udah lulus ya Mbak ya sekarang? Alhamdulillah. Nah, kalau sekarang sendiri aktivitasnya apa nih? Aktivitas sampai sekarang aktivitasnya masih sama gitu ya. Aktivitasnya tetap masih ikut kajian, masih tetap ikut kajian, sharing ilmu sama teman-teman gitu ya. Karena apalagi di Jogja ya, di Jogja tuh tempat kajian banyak banget ya, banyak banget. Kalau kita mau ngelis tuh setiap hari kan bisa dapet ya, selalu ada aja di mana gitu ya. Nah jadi emang Mbak menyibukkan diri untuk aktivitas dakwah gitu. Selain itu juga Mbak kerja gitu ya, kebetulan Mbak kerja di konsultannya PLN gitu. Untuk waktunya karena memang jadwal kerja Mbak ini ya bagian dari kemudian Allah tuh baik sama kita gitu ya. Kan hukum kerja buat perempuan tuh mubah gitu ya. Alhamdulillah ya, waktu kerja tuh fleksibel deh. Alhamdulillah tuh dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Jadi pagi sebelum kerja tuh udah bisa kemana-mana dulu gitu ya. Udah bisa ikut yang bahasa Arab, yang kajian kemana gitu. Nanti setelah itu kerja, habis kerja malam biasanya Mbak masih menyibukkan diri untuk ya ikut kajian gitu. Sama weekend. Biasanya kan kalau weekend itu menjadi tempat buat apa ya, having fun, refresh gitu ya, me time gitu ya.
Tapi Mbak biasanya kalau weekend itu memilih untuk ya tadi, karena ada kajian-kajian tertentu kan yang itu hanya adanya di weekend gitu ya, atau ada kajian-kajian tertentu yang itu adanya di siang hari. Ya kalau siang kan kalau di bisnis Mbak nggak bisa gitu ya, jadi Mbak ngambil yang di weekend gitu. Jadi ya istighfar dalam perbaikan lah gitu. Ada quote di Instagram yang pernah Mbak baca gitu ya, kalau kita itu minta gelas kita akan dapat gelas gitu ya, tapi kalau kita minta air kita akan dapat gelas plus air gitu. Sama kalau kita itu hanya ngejar dunia kita itu akan dapat dunia, tapi ketika kita ngejar akhirat kita akan dapat akhirat dan juga dunia gitu. Jadi perkara-perkara dunia itu bukan dijadikan sebagai poros hidup, tetapi dakwah Islam jadi yang kita jadikan sebagai poros hidup. Insya Allah nanti dunia itu akan ngikutin gitu lah gitu. Wah, ini ya Mbak ya. Cukup padat ya berarti ya. Cukup padat. Nah, tapi setahu Kila nih ya Mbak ya, setahu Kila dan kebanyakan teman-teman yang lain, dakwah itu kan kalau kita punya luang waktu kita baru dakwah, atau kalau kita punya luang waktu baru kita ngaji gitu. Nah, jadi penasaran nih Mbak, ini dakwahnya itu dakwah yang seperti apa sih yang sampai akhirnya cukup menghabiskan waktu, tenaga gitu kan, pikiran gitu. Ya, pertama waktu itu adalah bagian nikmat Allah yang Allah juga akan hisab ya dia, gitu ya. Jadi ngaji itu bukan pada perkara yang waktu sisa gitu ya, tapi memang kita benar-benar meluangkan waktu untuk bisa mengkaji Islam, sharing Islam sama teman-teman gitu ya. Karena memang waktu itu adalah bagian dari yang memang Allah itu akan hisab bagi kita gitu. Kemudian yang kedua adalah dakwah yang seperti apa gitu ya. Ya dakwah Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang syamilan, kamilan, agama yang sempurna dan juga menyempurnakan gitu ya, yang memang membahasnya itu aspek 3 dimensi ya, ada hablum minallah di situ, kemudian ada hablum minafsi gitu ya, kemudian juga ada hablum minanas gitu ya. Hablum minallah kan berarti hubungan kita kepada Allah ya, kita juga tetap harus tahajud, artinya taqarrub ilallah kita juga harus kuat gitu ya, kita tahajud gitu ya, kemudian kita mengambil seutama-utamanya puasa gitu ya, misal kayak puasa Daud gitu ya, kemudian duha, rawatib gitu ya. Tapi juga kita juga harus hablum minafsi, yaitu dakwah kepada diri kita gitu ya, hubungan dengan diri kita. Bagaimana kemudian seorang muslimah itu menggunakan atau menutup aurat secara sempurna gitu ya, dengan kerudung di An-Nur ayat 31, dengan jilbab di Al-Ahzab ayat 59 gitu ya, kemudian memiliki akhlakul karimah yang sabar, ikhlas, tawakal, qanaah, masya Allah, lagi prosesi gitu ya, sabar, ikhlas, tawakal, qanaah gitu ya, kemudian memberikan hak kepada sesama saudara muslim ketika kita itu bertemu, memberikan lagi sering gitu. Tapi bukan hanya itu aja gitu ya, tetapi juga apa, ada hablum minanas. Karena Islam itu kan tadi motor 3 dimensi, tidak hanya hablum minallah dan hablum minafsi, tapi juga hablum minanas. Nah, ketika kita membahas konteks hablum minanas ini, kita nggak membahas hanya masalah bagaimana kemudian pertetanggaan sama muslim gitu ya, tetapi skup yang lebih luas, bahwa ternyata Islam itu memiliki pendidikan Islam gitu ya, sistem pergaulan Islam ya, masya Allah ya, kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan Islam ya, dengan sistem pendidikan Islam itu kan tercetak gitu ya, tercipta ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa, semisal Al-Hawarizmi gitu ya, kemudian Al-Asturubi, Ibnu Sina, siapa coba sekarang nggak kenal gitu ya. Nah itu adalah bagian dari cetakan-cetakan pendidikan Islam gitu ya, kemudian ada ekonomi Islam, ada politik Islam gitu. Jadi dakwah yang kemudian kita sampaikan adalah dakwah Islam secara apa gitu. Jadi Allah itu memberikan taklif hukum kepada manusia itu secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika dia itu seorang muslim atau orang yang berislam, maka wajib Islam secara kafah gitu ya, dan kita berupaya seoptimal mungkin untuk bisa Islam secara kafah gitu. Insya Allah, berarti gimana nggak sibuk ya Mbak ya? Yang mau didakwahin aja begitu besar, jadi bukan hanya begitu banyak gitu kan, bukan hanya yang kita ketahui, yang biasa umumnya diketahui hanya sekedar ibadah gitu ya, ataupun hablum minafsi tadi, tetapi hablum minanas yang banyak sekali hukum-hukum di situ. Iya benar. Butuh kita tahu dan butuh kita sharing di situ. Iya. Nah, ini Mbak, berarti dakwahnya itu
berhubungan dengan umat ya Mbak ya, berarti terkait dengan permasalahan umat juga ya Mbak ya. Nah kalau sekarang sendiri nih, tadi Mbak sekarang udah lulus gitu ya, udah lulus kuliah, terus Mbak sekarang sibuk bekerja di juga sibuk berdakwah di tengah umat. Jadi penasaran nih Mbak ini adakah cita-cita besar untuk untuk umat gitu Mbak? Iya, cita-cita besar Mbak tuh pengen jadi muajjal. Nah, ibu pencetak generasi Rabbani gitu ya. Kemudian ingin ilmu Mbak atau kefakihan Mbak itu diberikan sebaik-baiknya atau berkontribusi maksimal untuk Islam gitu. Mbak pengen mencetak generasi-generasi yang memang generasi itu generasi taat, generasi yang membuat kita itu semakin dekat sama Allah, semakin sadar bahwa Allah itu bukan hanya Al-Khaliq gitu ya, tetapi Allah itu Al-Mudabbir. Allah itu bukan hanya menciptakan kita, tetapi seperangkat juga Allah itu mengatur dengan aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan dengan Al-Quran dan juga Sunnah gitu ya. Nah, Mbak pengen bahwa setiap orang itu paham, benar-benar bisa mengambil Islam secara kafah gitu ya, sehingga kita itu ketika besok kita dikumpulkan sesama manusia, karena kita kan sama umat muslim itu bersaudara ya dia, kita dikumpulkan di akhiratnya Allah itu dalam rangka kita saling menguatkan untuk bisa masuk surganya Allah gitu. Kemudian Mbak pengen mengkontribusikan ilmu Mbak atau kefakihan bidang Mbak di teknik sipil untuk umat gitu ya. Mbak dulu kepikirnya gini, gimana cara gitu ya membangun infrastruktur itu kuat, tetapi juga hemat gitu ya, tetapi itu efektif gitu. Karena kalau kita lihat sekarang ya, infrastruktur banyak banget infrastruktur itu yang udah pekerjaannya lama, nggak efektif, udah habis itu agak nggak bertahan lama gitu. Kalau kita lihat fragmennya Muhammad Al-Fatih membangun tembok untuk bisa menghadapi orang-orang Konstantinopel gitu ya, itu kan Al-Fatih juga membangun tembok kan ya, itu kan dibangun dengan waktu yang sangat singkat, hanya 4 bulan gitu ya. Nah itu kan menunjukkan apa, ketika seseorang itu serius dalam mendalami sesuatu gitu ya, benar-benar tahu ilmunya gitu ya, itu bisa produktif dan cepat. Nah Mbak tuh pengennya gitu loh. Jadi Mbak fakih di bidang Mbak, tetapi kefakihan itu berkontribusi untuk dakwah dan juga Islam gitu. Berarti tadi ya Mbak singgung sekarang ya, berarti sedih ya Mbak ya sekarang melihat kondisi, kalau kita melihat kondisi umat sekarang gitu kan, banyak mungkin infrastruktur yang ternyata baru sebentar sudah susah dibuat gitu ya, tapi baru sebentar terbentuk, ternyata harus diperbaiki ya, karena udah banyak yang rusak gitu ya. Belum apa-apa sudah rusak gitu kan. Ketika kita membahas tentang bangunan yang mensejahterakan umat gitu ya, kita butuh adanya peran negara gitu deh. Jadi memang ada peran negara yang mensupport infrastruktur itu dapat terbangun dengan baik, dengan umur yang panjang, efektif gitu. Jadi nggak bisa terlepas, artinya nggak bisa hanya pada perkara individu saja yang mengkondisikan itu, tapi memang butuh peran negara gitu. Karena sulit ya Mbak kalau hanya pribadi ya. Karena butuh juga yang membuat kebijakan juga negara gitu. Segitu dulu gitu untuk pertanyaan. Terima kasih banyak buat Mbak Yumna. Tapi sebelum ditutup nih Mbak ada nggak pesan buat teman-teman yang nonton gitu? Ini kebanyakan remaja yang baru hijrah juga ada, yang galau terkait hijrah juga ada, galau kuliah juga ada gitu. Silahkan. Pertama yang pengen Mbak sampaikan adalah Allah itu Al-Khaliq dan juga Allah itu Al-Mudabbir. Ketika Allah menciptakan kita, seperangkat Allah itu juga ciptakan aturan yang mengikat kita gitu ya. Semata-mata aturan yang Allah ciptakan itu adalah untuk membuat kita itu on the track gitu, dan itu akan pasti menyelamatkan kita gitu ya, di dunia maupun di akhirat gitu ya. Maka ketika kita kemudian menyadari Allah sebagai Al-Khaliq dan juga Al-Mudabbir, Allah menurunkan Al-Quran sebagai poros hidup kita gitu ya. Sebagai muslim seharusnya kita mengambil itu secara utuh gitu ya, mengambil isi-isi dalam Al-Quran, kita mencoba amalkan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan gitu. Nah kemudian untuk teman-teman yang belum hijrah gitu ya, ayo segera hijrah gitu ya. Kita semua pernah memiliki kesalahan ya. Kalau kita lihat fragmennya Umar gitu ya, Umar kan juga salah satu sahabat Rasulullah yang kemudian salahnya tuh
subhanallah gitu ya, banyak banget dosa-dosa yang Umar lakukan ketika Umar itu belum berislam. Tapi ketika Umar sudah berislam, Allah janjikan beliau itu surga gitu ya. Kemudian tawadhu'nya beliau kepada Rasulullah gitu ya, kemudian kesikahan Umar kepada Islam, itu membuat Umar itu dilabeli sebagai salah satu sahabat yang dijamin dengan surga gitu ya. Maka teman-teman yang sekarang pernah melakukan dosa gitu ya, teman-teman yang sekarang masih galau-galau gitu ya, ketika Allah masih kasih umur gitu ya, berarti Allah itu masih kasih kesempatan kita itu untuk bertaubat gitu ya. Allah masih kasih kesempatan kita untuk hijrah gitu ya. Kalau Allah kasih kesempatan, berarti itu ada bagian nikmat yang nanti Allah akan minta pertanggung jawaban. Nah, sebelum kemudian Allah cabut nyawa kita, ya ayo kita segera hijrah gitu. Kemudian setelah hijrah, nggak hanya hijrah doang gitu ya, tapi juga harus dakwah gitu. Kemudian berikutnya, karena ini fragmen ada mahasiswa gitu ya, untuk teman-teman mahasiswa, adik-adik kali ya, biar untuk adik-adik mahasiswa gitu ya, silakan teman-teman, silakan adik-adik itu pakai terhadap ilmunya adik-adik gitu ya. Yang di kebidanan silakan pakai di bidang kebidanan gitu ya, kemudian yang di teknik silakan pakai di bidang teknik gitu ya, kemudian yang di MIPA silakan pakai di bidang MIPA gitu ya. Tetapi jangan lupa, kepakihan itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kepakihan kita harus kita kontribusikan sebaik mungkin untuk Islam dan juga dakwah. Nah, ya udah gitu aja buat teman-teman di vlog spesial kali ini. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Mbak Yumna. Terima kasih banyak buat Mbak Yumna sudah meluangkan waktunya untuk bertemu gitu ya, untuk sharing terkait pengalaman hidupnya ya, sharing terkait Islam di sini gitu ya. Nah, terima kasih juga buat teman-teman The Five yang nonton. Nah, buat teman-teman yang mau merekomendasikan vlog spesial selanjutnya, silahkan komentar di bawah. Sekian dari kami, mohon maaf ya buat teman-teman, baik Mbak Yumna dan saya pribadi gitu ya. Kita sama-sama pribadi yang sedang terus menerus untuk senantiasa lebih baik. Ya, jangan lupa klik Like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.